teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Diavania Rahmasari. Di sini aku akan ngebahas lagi materi matematika. Tontonin terus ya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sini aku akan ngebahas tentang logika matematika. Kali ini kita masih akan membahas tentang kata hubung dari suatu implikasi. Adapun kata hubung dari implikasi yaitu ada 3. Yang pertama converse, kedua inverse, dan yang ketiga kontraposisi. Apa itu converse, inverse, dan kontraposisi? Converse, inverse, dan kontraposisi adalah suatu pernyataan implikasi baru dari suatu pernyataan implikasi. Kita akan bahas kata hubung tersebut satu persatu. Simak terus ya. Yang pertama adalah converse. Converse adalah kebalikan dari implikasi. Misal, jika implikasinya P implikasi Q, maka converse dari implikasinya adalah Q implikasi P. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Nih aku kasih contoh. Contohnya implikasi, jika rumah bersih maka rumah nyaman, maka converse-nya jika rumah nyaman maka rumah bersih. Nah kayak gitu teman-teman, semoga paham ya. Yang kedua ada inverse. Inverse adalah negasi dari implikasi. Nah kalau tadi converse itu kebalikannya, sekarang inverse itu negasinya atau ingkarannya. Misalnya diketahui implikasi jika P maka Q. Nah, inverse-nya adalah jika negasi P maka negasi Q. Begitu. Nanti aku kasih contohnya. Contohnya, implikasi jika rumah bersih maka rumah nyaman. Inverse-nya jika rumah tidak bersih maka rumah tidak nyaman. Ingat ya, inverse itu negasi dari implikasi. Yang ketiga adalah kontraposisi. Kontraposisi adalah kebalikan dan negasi dari implikasi. Kalau bahasa kita ya mah, kontraposisi itu udah mah dibalikin, disalahin lagi gitu. Misal, implikasinya jika P maka Q. Nah, kontraposisinya jika negasi Q maka negasi P. Ingat ya, dibalikin, disalahin. Contohnya, implikasi jika 4 adalah bilangan genap maka 4 habis dibagi 3. Kontraposisinya jika 4 tidak habis dibagi 3 maka 4 bukan bilangan genap. Nah seperti itu contohnya, semoga dapat dipahami ya. Ini adalah tabel converse, inverse, dan kontraposisi. Di sini dapat disimpulkan bahwa implikasi ekuivalen dengan kontraposisi dan converse ekuivalen dengan inverse. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita ke materi penarikan kesimpulan atau premis. Ada 3 metode dalam logika matematika untuk penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens, kedua ada modus tollens, dan ketiga ada silogisme. Selengkapnya ikuti terus ya. Yang pertama ada modus ponens. Premis pertama pada modus ponens harus berupa implikasi, yaitu jika P maka Q, sedangkan premis kedua berupa preposisi tunggal, yaitu P. Nah, kesimpulan yang diambil, kesimpulan yang sah dari argumen tersebut harus berupa preposisi tunggal, yaitu Q. Paham kan? Semoga paham ya. Sebelumnya ini adalah gambar dari sumber yang saya ambil untuk bahan materi. Lebih jelasnya gini. Kan premis 1 itu harus implikasi. Maka premis 1-nya contohnya, jika hari ini langit mendung maka hari ini akan hujan. Nah premis 2 itu harus preposisi dari P. Hari ini langit mendung, kesimpulannya diambil yang Q. Hari ini akan hujan. Nah seperti itu contohnya, lebih jelasnya. Semoga dapat dipahami. Yang kedua ada modus tollens. Kesimpulan yang sah dengan metode modus tollens menggunakan kontraposisi dari implikasi. Premis 1 menggunakan implikasi, sedangkan premis 2-nya menggunakan preposisi negasi Q. Kesimpulan yang diambilnya negasi P.
Untuk lebih jelasnya aku kasih contoh. Premis satunya kan harus implikasi. Jadi jika hari ini langit mendung, maka hari ini tidak akan hujan. Premis duanya harus negasi ki. Jadi hari ini akan hujannya dinegasikan jadi hari ini tidak akan hujan. Jadi kesimpulannya diambil negasi P. Hari ini langit tidak mendung. Seperti itu contohnya. Semoga dapat dipahami ya. Yang ketiga adalah silogisme. Aturan dasar penarikan kesimpulan silogisme menyatakan bahwa premis 1 harus berupa implikasi jika P maka Q, dan premis 2 harus berupa implikasi jika Q maka R, dengan R penyataan baru. Jadi kesimpulannya harus berupa implikasi jika P maka R. Untuk lebih jelasnya ada contoh. Premis 1 kan harus implikasinya jika P maka Q. Jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Dan premis 2-nya harus implikasi jika Q maka R. Jika hari ini akan hujan, maka Doni membawa payung. Kesimpulannya, implikasi jika P maka R. Jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Seperti itu, soalnya R itu harus pernyataan baru dan Doni membawa payung itu adalah suatu pernyataan baru. Sekarang kita latihan soal nomor 1. Jika harga BBM naik, maka harga beras naik. Buatlah kalimat di atas menjadi pernyataan konvers. Yuk coba dulu, buat dulu. Nanti kita samain hasilnya. Udah ngerjainnya. Yuk kita ke penyelesaian. P. Harga BBM naik dan Q. Harga beras naik. Implikasinya, jika harga BBM naik, maka harga beras naik. Converse dari pernyataan tersebut adalah, jika harga beras naik, maka harga BBM naik. Karena converse itu dibalikkan. Seperti itu, semoga mengerti ya. Soal nomor 2. Jika Jakarta hujan deras, maka Sungai Ciliwung meluap. Buatlah kalimat di atas menjadi pernyataan kontraposisi. Yuk cobain dulu seperti biasa, nanti aku kasih penyelesaiannya. Semangat! Udah ngerjainnya, bisa kan? Nih aku kasih penyelesaiannya. P. Jakarta hujan deras. Q. Sungai Ciliwung meluap. Maka kontraposisinya adalah, jika Sungai Ciliwung tidak meluap, maka Jakarta tidak hujan deras. Ingat, kontraposisi itu dibalikkan dan disalahkan. Kita ke soal nomor 3. Jika lapangan pekerjaan sedikit, maka pengangguran meningkat. Buatlah kalimat di atas menjadi pernyataan inverse. Yuk coba dulu. Udah nyoba kan? Nih hasilnya. P. Lapangan pekerjaan sedikit dan Q. Pengangguran meningkat. Maka inverse dari pernyataan itu adalah, jika lapangan pekerjaan banyak, maka pengangguran berkurang. Semoga paham ya. Yang keempat ada 2 premis. Premis 1, jika semua harta benda Andi terbawa banjir, maka ia menderita. Premis 2, Andi tidak menderita. Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah, ingat ya, pakai modus apa yang premis 2-nya negasi Q. Cobain dulu, selamat mencoba. Nah, udah mencoba kan? Nih aku kasih penyelesaiannya. Dengan menggunakan modus Tollens. Karena premis 1 jika P maka Q dan premis 2-nya negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Jadi jawabannya ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. Gimana jawaban kalian? Sama nggak sama yang ini? Soal terakhir. Premis 1, jika Ani nakal, maka ibu marah. Premis 2, jika ibu marah, maka Ani tidak dapat uang saku. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah, coba isi dulu ya. Nah, udah mengisikan? Nih, aku kasih penjelasannya.
Pernyataan tadi memakai silogisme, karena premis satunya jika P maka Q dan premis duanya jika Q maka R. Jadi kesimpulan yang diambilnya adalah jika P maka R. Jadi kesimpulan dari premis yang tadi adalah jika Ani nakal maka Ani tidak dapat uang saku. Nah, itu jawabannya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti ya. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ditunggu. See you.